Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membahas sprayer elektrik serta cara perawatan agar awet dan tahan lama. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat video-video edukatif tentang pertanian. Dan besar harapan kami channel ini terus berkembang untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, sprayer elektrik ini adalah alat pertanian yang digunakan untuk menyemprot tanaman, baik obat maupun pupuk dalam bentuk cair. Seiring perkembangan zaman, alat-alat pertanian sekarang ini semakin banyak produk yang sangat mendukung dan memudahkan petani dalam menunjang pekerjaan di lapangan. Inovasi alat pertanian yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Sprayer elektrik atau tangki semprot otomatis ini merupakan tangki semprot yang menggunakan dinamo yang berkualitas sehingga dapat diandalkan pada saat pemakaian di lapangan. Untuk menambah daya atau charge sprayer elektrik ini pun cukup mudah, yaitu tinggal mencolokkan ke sumber listrik. Para sahabat tani sekalian, tangki pertanian ini sangat berguna untuk semua jenis pertanian. Di samping menghemat tenaga, para petani sangat terbantu dengan tangki semprot yang tidak menggunakan tenaga manual ini. Material yang terbuat dari plastik membuat berat sprayer ini pun lebih ringan sehingga lebih nyaman di punggung. Para sahabat tani sekalian, di pasaran banyak sekali merek-merek dagang yang telah menjual sprayer elektrik ini. Misalnya produk dari DGW, produk dari CBA, serta produk dari Yokohama, dan serta banyak lagi merek-merek lain yang lebih baik. Para sahabat tani sekalian, agar tangki sprayer awet, maka ada beberapa tips atau cara pemeliharaan. Antara lain, pada saat pembelian baru sangat tidak disarankan pada sahabat tani sekalian mengendorkan atau menyetel sendiri konektor-konektor pada sistem sprayer dengan tujuan tertentu, karena akan rawan mengalami kebocoran. Yang kedua, pada saat pembelian baru, charger atau setrum penuh sprayer elektrik yang baru dibeli lebih kurang selama 8 jam. Yang ketiga, setelah baterai penuh, gunakan tangki untuk menyemprot. Hentikan penyemprotan pada saat alarm berbunyi tanda baterai akan habis. Pastikan saringan tidak dicabut pada saat aplikasi, karena akan rawan masuk butiran-butiran tanah atau pasir yang akan membuat tersumbat, yang akhirnya akan membuat dinamo akan cepat rusak. Pastikan pengecasan tidak overcharge, yang akan mengakibatkan sel dalam aki cepat rusak. Direkomendasikan jangan mengecas lebih dari 80% daya pada tangki, karena dengan charge 80% akan membuat awet tangki itu sendiri. Jika sisa pestisida tidak ada di dalam tangki, bersihkan tangki dengan air setelah penyemprotan, karena sisa dari pestisida ini akan membuat korosi pada komponen-komponen tangki, terkhusus pada komponen-komponen yang terbuat dari logam. Hindarkan komponen-komponen elektrik daripada tangki sprayer ini dari air, karena akan rawan terjadi korsleting. Untuk itu pastikan pada saat pengisian air, pada saat aplikasi atau penyemprotan tidak berlebihan hingga mengenai komponen-komponen listrik yang ada. Selanjutnya, hindarkan menambah komponen lain yang tidak direkomendasikan. Misalnya para sahabat tani sekalian menambah dinamo menjadi 100 PSI, karena biasanya untuk tangki sprayer ini hanya menggunakan tekanan dinamo 80 PSI, karena hal ini akan membuat kerja aki secara terpaksa atau ekstra, yang akhirnya akan membuat soak aki lebih cepat. Para sahabat tani sekalian, biasanya dalam penggunaan tangki sprayer elektrik ini adalah masalah-masalah yang sering muncul, yaitu biasanya kebocoran pada konektor, karena seal konektor yang rusak termakan oleh usia. Solusinya ganti seal yang baru.
Sering juga terjadi kebocoran konektor karena baut yang kendor. Solusinya, kencangkan baut tersebut. Sering juga tidak dapat menyemprot atau air tidak keluar. Ini bisa jadi baterai habis atau saringan hisap terkena kotoran atau tersumbat oleh kotoran-kotoran yang terbawa oleh air. Untuk itu, bersihkan secara rutin saringan-saringan hisap yang ada di dalam tangki sprayer. Para sahabat tani sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan pertanian kita sehari-hari.